Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan di dalam akhlaknya, memiliki sifat-sifat yang terpuji. Rasulullah adalah sosok yang paling kuat dalam menjaga kehormatan dirinya. Beliau paling agung dalam bertetangga, paling benar dalam bertutur kata, dan paling dapat dipercaya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Al-Amin. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Yahmilul kalla wa yaksibul ma'dum wa yuqrid dhaif wa yu'inu ala nawaibil haq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu orang yang tidak punya apa-apa. Beliau membantu orang yang susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga senang menjamu tamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menolong orang yang berada di dalam kebenaran. Ketika terjadi renovasi Ka'bah, para pembesar-pembesar qabilah terjadi pertikaian di antara mereka. Siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad kepada tempatnya, kepada posisinya, sehingga hampir saja terjadi peperangan di antara mereka. Maka bangkitlah Umayyah bin Mughirah Al-Makhzum. Beliau menawarkan ide kepada pemimpin-pemimpin qabilah, di mana ide tersebut adalah siapa yang datang ke Masjidil Haram dahulu, maka dialah yang berhak meletakkan Hajarul Aswad kepada posisinya. Keesokan harinya, mereka melihat siapa orang yang pertama datang, dan ternyata beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjidil Haram, mereka langsung mengatakan, "Hadzal amin, hadzal amin, hadza Muhammad radina." Ini adalah Muhammad. Ini adalah orang yang kami percayai. Kami rela biarlah dia yang meletakkan Hajarul Aswad ke posisinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta selendang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Hajarul Aswad, diletakkan di tengah selendang tersebut, dan pemimpin-pemimpin qabilah memegang di tiap-tiap sudut selendang tersebut, dan selendang pun dibawa menuju ke tempatnya. Setelah berada mereka pada tempatnya di samping Ka'bah Al-Musyarrafah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat Hajarul Aswad di tengah selendang tersebut, dan Rasulullah letakkan pada posisinya. Begitu juga pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit Safa. Nabi Muhammad katakan, "Ya Bani Fihr, Ya Bani Adi, Ya Bani Abdi Manaf, Ya Bani Abdul Muttalib, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi bisafhi hadzal jabal turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyya." Rasulullah katakan kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian semua jika aku katakan bahwa ada pasukan berkuda yang berada di balik gunung ini akan datang dan akan menyerang kalian semua? Apakah kalian mempercayaiku?" Mereka mengatakan, "Na'am, ma jarrabna 'alaika kadhiba." Benar, kami semua percaya kepadamu wahai Muhammad. Tidak pernah kami lihat kau berdusta, tidak pernah kami lihat kau berbohong. Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi gelar Al-Amin, dan Rasulullah katakan kepada mereka semua, "Fa inni nadhirun baina yadayya 'adzabun syadid." Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian semua bahwa akan ada siksa api neraka bagi orang-orang yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwatil iman, berkaitan dengan amanah ini, berkaitan dengan sifat Al-Amin yang digelar oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah mengatakan, "Addil amanata ila man i'tamanak wala takun man khanak." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepadamu, dan jangan khianati orang yang pernah mengkhianati.